Ini adalah Pak Rahman, sehari-hari dipanggil dengan sebutan Mas Gondrong. Beliau adalah pelaku ternak sapi di salah satu peternakan di Boyolali. Dan kali ini, kelompok 9 mata kuliah komunikasi peternakan yang terdiri dari Norian Suryawidiaji, Bagas Gerida Mukti, dan Amar Ma'ruf Solehudin akan melakukan penyuluhan terhadap peternakan sapi yang dijalankan oleh Mas Gondrong dengan tema penyuluhan pencegahan penyakit cacing pada sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kelompok 9 dari mata kuliah komunikasi peternakan berada di salah satu peternakan sapi di Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah tersebut, yaitu penyuluhan di dunia peternakan. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Norian Suryawidiaji, Amar Ma'ruf Solehudin, dan Bagas Gerida Mukti akan melakukan penyuluhan peternakan dengan mengusung tema adalah penanggulangan cacingan yang terjadi pada ternak ruminansia atau sapi. Kelompok kami mengambil tema tersebut karena cacingan adalah penyakit yang selalu mengancam dari hewan ternak, dalam tanda kutip sapi, dan ini sangat terjadi, sangat umum sekali dalam dunia peternakan sapi, dan kami akan berupaya untuk membantu peternak-peternak sapi agar terhindar dari penyakit cacingan tersebut. Selanjutnya adalah kita akan melakukan penyuluhan di salah satu peternak. Mari kita memulai. Jadi salah satu jenis penyakit pada sapi yang paling umum adalah cacingan, Mas. Itulah kenapa kelompok kami mengambil tema penyuluhan tentang penyakit cacingan, karena emang ini kan sangat umum terjadi di peternak sapi. Jadi walaupun penyakit ini jarang menimbulkan penyakit serius, tetapi sangat berdampak pada kesehatan berat badan hingga ekonomi secara luas. Cacingan adalah salah satu jenis penyakit pada sapi yang paling umum tersebar di seluruh dunia. Adalah penyakit cacingan yang disebabkan oleh infeksi cacing. Pada umumnya, penyakit ini jarang menimbulkan penyakit serius bahkan kematian. Akan tetapi, menyebabkan hambatan pertumbuhan berat badan sehingga secara ekonomis dapat merugikan peternak. Cacing akan menyerap sebagian zat makanan dan nutrisi untuk pertumbuhan, merusak jaringan-jaringan organ vital seperti saluran pencernaan, hati, paru-paru, dan darah, serta mampu mengurangi nafsu makan ternak. Jadi sapi menunjukkan beberapa gejala, diantaranya kurus, bulu kusam, dan berdiri. Mungkin bisa juga ditandai dengan perut yang membesar, Mas. Lalu faktor pemicunya kemungkinan adalah kesalahan dalam pola pemberian pakan dan faktor lingkungan, seperti kebersihan yang tidak terjaga. Jadi seperti itu, Mas. Selanjutnya, gejala cacingan. Gejala cacingan tergantung dari jenis cacing yang menyerang ternak. Pada umumnya, ternak menunjukkan gejala kurus, bulu kusam, dan berdiri, diare, atau bahkan sembelit. Nafsu makan ternak berkurang, telinga sapi tampak terkulai, dan bagian anus ternak terlihat kotor akibat diare, bahkan tidak jarang pada kasus yang parah. Dapat ditemukan cacing pada fase ternak, namun pada kasus cacing yang masih awal, gejala sulit diamati. Untuk faktor pemicu penyakit cacingan, pada umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam pola pemberian pakan, faktor-faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Kebersihan kandang yang tak terjaga juga termasuk menjadi pemicu terjadinya penyakit ini. Pedet cenderung lebih mudah terkena cacingan. Meskipun penyakit cacingan dapat menyerang semua umur, metode pemeliharaan secara tradisional cenderung lebih berisiko terserang penyakit cacingan dibanding dengan pemeliharaan yang lebih modern. Jadi cara yang paling penting itu untuk mencegah penyakit
cacingan itu biasanya dapat Mas, hindari faktor penyebabnya seperti jangan merumput di pagi hari, itu bisa menjadi penyebab Mas. Oh ya, yang paling penting itu selalu rutin memberikan obat cacing Mas, mungkin setiap bulan atau beberapa bulan sekali. Setiap sapi baru datang dikasih obat cacing. Mas. Untuk manajemen pencegahan, cara paling sederhana yaitu menghindari faktor penyebab terjadinya penyakit. Kebersihan kandang harus selalu terjaga, hindari kandang yang lembab dan becek agar tidak menjadi sumber pertumbuhan cacing. Pengembalaan ternak yang terlalu pagi sebaiknya dihindari karena larva cacing biasanya banyak ditemukan di permukaan rumput yang masih basah. Agar dapat memutus siklus hidup cacing, sebaiknya ternak digembalakan secara bergilir, yang artinya ternak tidak digembalakan secara terus-menerus. Kualitas pakan yang baik juga mampu menurunkan resiko terjadinya penyakit ini. Selain itu, pastikan ternak mendapat program pemberian obat cacing mulai dari pedet hingga dewasa yang diulang 3-4 bulan sekali untuk membasmi siklus hidup cacing tersebut. Karena hewan ternak yang sehat akan menciptakan kesehatan massal, tidak hanya bagi sesama hewan, tetapi kesehatan ekonomi, juga kesehatan semesta. Bagaimanapun itu, hidup sehat berawal dari sesuatu yang perlu diperjuangkan, dan semua hal besar sejatinya dimulai dari hal-hal yang kecil. Siapapun itu, semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kesehatan selalu menyertai kita. Terima kasih. Salam cinta dari ujung kandang, hidup mahasiswa peternakan. Mari kita rapatkan barisan untuk dapatkan masa depan gemilang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Majukan peternakan demi suara rakyat, bersama kita bisa peternakan jaya. Memegang teguh persaudaraan.